Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saudara-saudara, wargi sadaya kumadara ramah, wabil khusus ke orang Jawa Baratnya, mudah-mudahan sarehat, mudah-mudahan rahayu, mudah-mudahan aya dina tenang payungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat wargi sadaya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu informasi kepada saudara-saudara semua, yaitu tentang mangkirnya ya Ambu Anu, ya, mantan istrinya Kang Deddy Mulyadi dari panggilan kejaksaan, panggilan KPK ya, dimana Ambu Anu ini tersenggol kasus gravitasi pengeluaran mobil baru. Nah, ini ya. Jadi sudah lumayan juga ya. Sudah pilkada kemarin kalah, cuma mendapat 7% suara ya. Kemudian juga dari Kang Deddy sudah bercerai ya. Dan sekarang tidak jadi gubernur, tidak jadi bupati Purwakarta, tapi sedang menghadapi masalah atau kasus ya. Jadi ya itulah manusia, bahwa kekuasaan tidak selamanya ya, bahwa kekuasaan hanya sementara saja ya. Jadi berhati-hatilah dan waspadalah dan manfaatkanlah kekuasaan itu dengan karena Allah ya. Dan apabila sudah terjadi masalah pada akhir kekuasaan ini, maka timbullah permasalahan, dan yang tadinya kita dipuja-puja, dihormat-hormat, kini menjadi satu permasalahan, yaitu dalam menghadapi penegakan hukum ya. Jangan-jangan nanti pakai baju rompi oranye ya. Baiklah sahabat dan saudara-saudara, yuk kita simak saja bagaimana perjalanan dari kisah Ambu Anu ini sampai kepada pemanggilan KPK yang mangkir pada Jumat kemarin. Baik, kita simak yuk, semoga bermanfaat. Tapi jangan lupa di subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki yang luas-luas, seluas-luasnya, dan Allah beri segala kemudahan, dan yang paling penting Allah beri umur kita panjang, bermanfaat, dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Oke, yuk kita simak video berikut. Kang Deddy Mulyadi, Ane Ratna Mustika, mangkir dari panggilan Kejaksaan Negeri Purwakarta pada Jumat kemarin atas dugaan kasus tindak pidana gratifikasi mobil keluaran terbaru. Menurut keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta, Ibu Marta Parulina Berliana, saat dikonfirmasi sejumlah awak media membenarkan bahwa Jumat kemarin adalah jadwal pemanggilan Ambu Ane Ratna Mustika atas kasus dugaan gratifikasi. Menurut Ibu Marta, Ane Ratna Mustika seharusnya hadir dalam pemanggilan kejaksaan hari Jumat ini. Namun Ane Ratna Mustika sudah mengkonfirmasi ketidakhadiran dirinya alasan sakit. Padahal di kantor Kejaksaan Negeri Purwakarta, sejumlah awak media baik online maupun televisi sudah menunggu kehadiran mantan Bupati Purwakarta yang kalah dalam pilkada kemarin dan hanya memperoleh 7% suara saja. Namun hingga sampai sore, Ambu Ane tak kunjung datang. Setelah tahu bahwa yang bersangkutan sakit dan tidak akan hadir, awak media kemudian membubarkan diri. Seperti diketahui, awal tahun 2024 yang lalu, Kejaksaan Negeri Purwakarta melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana gratifikasi yang dilakukan oleh mantan pejabat Purwakarta. Dari hasil penyelidikan, Kejaksaan akhirnya menyita 1 unit mobil Zenik hibrid keluaran terbaru yang nilainya hampir setengah miliar rupiah. Konon menurut sumber yang tidak disebutkan namanya, mobil itu disita di daerah Jakarta, tepatnya di kediaman suami baru Ane Ratna Mustika.
Namun sebagian yang lain menyebut bahwa mobil itu dirampas oleh penyidik dari parkiran suatu lapang golf saat digunakan oleh yang bersangkutan olahraga di lapang golf tersebut. Mobil Zenik hibrid tersebut dalam surat keterangan pemiliknya atas nama salah seorang ASN di Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta. Setelah menyita mobil, penyidik Kejaksaan Purwakarta kemudian menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan. Dan hingga kini, menurut sumber berita yang dapat dipercaya, sudah lebih dari 20 orang dimintai keterangan atas dugaan kasus tersebut. Namun lantaran terhalang proses pilkada serentak yang lalu, segala penyidikan untuk setiap kasus yang menyangkut kontestan pilkada ditunda sesuai dengan rujukan berupa surat edaran dari Mahkamah Agung. Kini, setelah pilkada usai, Kejaksaan kembali melanjutkan pemeriksaan terkait kasus dugaan gratifikasi tersebut. Dan kini, Kejaksaan Negeri Purwakarta kembali melakukan pemanggilan untuk memeriksa Ane Ratna Mustika. Kasus yang menghebohkan jagat politik Purwakarta ini memang sempat ramai dan menjadi perhatian publik, sebab diantaranya melibatkan mantan orang nomor 1 di Purwakarta. Ane Ratna Mustika merupakan Bupati Purwakarta setelah masa kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi usai. Pada saat itu, entah dengan alasan apa, Kang Deddy Mulyadi mencalonkan istrinya bersama Bapak Haji Aming untuk maju di Pilkada Purwakarta tahun 2018 yang lalu. Setelah penghitungan suara usai, Ane Ratna Mustika dinyatakan sebagai pemenang bersama wakilnya Haji Aming. Pasangan AA ini memperoleh suara 218.429 suara. Sementara pesaing terdekatnya, Zainal Arifin dan Lutfi Bamala, memperoleh 190 ribuan suara. Kemenangan ini lantas menghantarkan Ambu Ane Ratna Mustika sebagai bupati, orang terdekat sekaligus istri Kang Deddy Mulyadi sendiri. Dan dengan kata lain, Purwakarta tetap dipegang dalam lingkaran kekuasaan oleh pengaruh Kang Deddy Mulyadi sendiri. Masyarakat bersuka cita atas kemenangan Ambu Ane ini. Pasalnya, program-program populis dan kebijakan Kang Deddy Mulyadi sewaktu menjabat akan dilanjutkan oleh istrinya. Namun fakta berkata lain. Bupati dengan slogan melanjutkan Purwakarta Istimewa ini tidak sebagaimana yang diharapkan oleh publik. Di internal rumah tangga, konon diceritakan bahwa relasi Kang Deddy dan Ambu Ane sebagai suami istri tak harmonis lagi. Kelak kita dapati bahwa konflik dan kerenggangan Kang Deddy Mulyadi dan Ambu Ane Ratna Mustika itu melebar kepada dimensi lain, termasuk urusan politik dan kebijakan daerah. Akhirnya, rumor yang selama ini menyeruak ke publik soal keretakan relasi Kang Deddy Mulyadi dan Ambu terjawab sudah. Ambu kedapatan mengajukan surat gugatan cerai ke Pengadilan Agama Purwakarta. Kemudian Pengadilan Agama menggelar serangkaian persidangan, termasuk memanggil Kang Deddy Mulyadi sebagai tergugat. Singkat cerita, setelah melewati proses hukum yang cukup panjang, akhirnya Mahkamah Agung mengesahkan soal putusan banding Kang Deddy Mulyadi di Pengadilan Tinggi Bandung. Dalam amar putusannya, MA mengabulkan permohonan Ambu Ane Ratna Mustika yang menggugat cerai suaminya, Kang Deddy Mulyadi. Setelah putusan itu, jalan hidup Kang Deddy Mulyadi dan Ambu Ane ada di lintasan berbeda. Mereka sudah bukan suami istri lagi. Bahkan Kang Deddy Mulyadi keluar dari Partai Golkar lalu bergabung dengan Partai Gerindra. Sementara anaknya, Maula Akbar, juga hengkang dari Ketua DPD Golkar Purwakarta. Dan kelak Golkar Purwakarta diambil alih oleh Ambu Ane Ratna Mustika yang tak lain ibu sambungnya sendiri. Kemudian di Pilkada kemarin tahun 2024, Ambu Ane Ratna Mustika mencalonkan diri lagi sebagai Bupati Purwakarta yang didukung oleh Partai Golkar, PDIP, PPP, PAN, dan partai-partai non-parlemen.
Ambu Ane Ratna Mustika berpasangan dengan Budi Hermawan dan memperoleh nomor urut 3. Sementara sang mantan, Kang Deddy Mulyadi sendiri mencalonkan sahabatnya, Saipul Bahri Binzen alias Om Zen berpasangan dengan Abang Ijo Hafidin. Kang Deddy Mulyadi all out mendukung pasangan ini sampai akhirnya KPU menetapkan Om Zen sebagai Bupati Purwakarta terpilih pada Januari 2025 yang lalu. Dalam pilkada kemarin, publik mulanya dibuat bingung oleh calon, terutama oleh Ane dan Om Zen. Publik melihat Ambu Ane adalah mantan istri Kang Deddy Mulyadi yang juga Bupati incumbent. Sementara KDM sendiri malah mencalonkan sahabatnya Saipul Bahri Binzen. Persimpangan politik ini menarik dikaji, sebab politik bisa berubah dalam sekejap. Ambu yang dulu dicalonkan KDM dan didukung oleh KDM menjadi bupati, tiba-tiba harus bermusuhan dengan calon yang diusung oleh mantan suaminya itu sendiri. Sekelumit kisah di atas menjadi gambaran dan bacaan bahwa dinamika politik kadang terjadi dan begitu dramatis, kadang melibatkan peran-peran dan konflik dengan orang-orang terdekat, termasuk dengan istrinya sendiri. Setelah tak lagi didukung oleh Kang Deddy Mulyadi, Ambu Ane Ratna Mustika kemarin hanya memperoleh suara 7% saja, suatu perolehan yang membuat terkejut jagat politik Purwakarta. Sebagai incumbent, semestinya Ambu berada di atas angin dan bisa melenggang dengan mudah, sebab infrastruktur politik dan birokrasi ada dalam genggaman kekuasaannya. Kini Ambu sudah bukan lagi Bupati Purwakarta, karirnya diambang ketidakjelasan, sementara beberapa masalah sedang ia hadapi, termasuk persoalan hukum. Semoga Ambu bisa melewatinya dengan penuh kesabaran.